Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara analisis one way ANOVA dengan software SPSS. Nah, ini kasus yang saya miliki. Saya punya variabel dependen prestasi dan variabel independennya suku. Nah, sukunya ada 3 kelompok, yaitu Asmat, Minang, dan Bali. Nah, karena ada lebih dari 2 kelompok, makanya saya pakainya one way ANOVA. Hipotesis saya, ada perbedaan prestasi antara suku Asmat, Minang, dan Bali. Nah, analisisnya dengan one way ANOVA. Nah, sekarang kita langsung ke datanya di SPSS. Data ini bisa kalian download di link di deskripsi. Penjelasan lengkapnya juga bisa dilihat di semestapsikometrika.com. Oke, di sini saya punya variabel prestasi dan di sini suku. Nah, sukunya saya kode dengan angka 1, 2, dan 3. Ini adalah data fiktif ya, jadi kalau ada hal yang tidak sesuai dengan kenyataannya mohon dimaafkan karena ini hanya untuk simulasi saja. Suku penjelasannya dilihat di sini variabel view. Nah, ini kodenya. 1 itu suku Asmat, 2 itu Minang, 3 itu Bali. Nah, itu. Kalau mau memberi label baru bagaimana? Di sini ya. Ini kita ketik value-nya misalkan 4, itu misalkan Jawa. Nah, kita add. Nah, ini 4. Tapi kita tidak butuh 4 karena memang tidak ada. Oke. Kita kembali. Untuk melakukan analisis, klik di sini analyze. Oh ya, sebelum kita analisis one way ANOVA, sebenarnya ada uji asumsi dulu, yaitu asumsi normalitas. Tapi di sini sudah saya uji dan sudah normal gitu ya. Jadi langsung saya skip, langsung analisis yang lain, yaitu one way ANOVA. Analyze, compare means, one way ANOVA. Nah, kita masukkan dependennya adalah prestasi, faktornya adalah suku. Nah, kemudian kita klik post hoc. Nah, post hoc ini untuk membandingkan satu persatu atau uji pasangannya itu. Nah, post hoc-nya yang paling biasa digunakan itu ada LSD dan Tukey. Nah, kita bisa pilih. Ini banyak ya dan semuanya benar. Cuman saya di sini akan pakai yang Tukey saja. Continue. Kemudian option. Saya mau tampilkan deskriptifnya. Homogeneity of variance testnya ini adalah uji asumsi homogenitas dan juga means plotnya. Nah, continue. Oke. Nah, ini outputnya sudah keluar. Nah, saya zoom di sini. Nah, ini statistik deskriptifnya. Suku Asmat rata-ratanya ini subjeknya 25. Rata-ratanya 75 sekian, Minang rata-ratanya 79 sekian, Bali rata-ratanya 83 sekian. Kalau dilihat dari sini, sepertinya Bali itu yang paling tinggi prestasinya dibandingkan 2 suku yang lain, gitu ya. Sementara Asmat yang paling rendah. Tapi ini baru dari deskriptif. Kita tidak bisa menyimpulkan dari sini karena kemungkinan ini juga dipengaruhi oleh adanya error. Nah, selanjutnya output selanjutnya adalah homogeneity ini. Nah, homogeneity of variance ini untuk menguji asumsi homogenitas. Jadi yang kita harapkan adalah variance antara kelompok Minang, Bali, dan Asmat itu setara. Nah, oleh karena itu yang diperlukan itu adalah yang signifikansinya itu lebih dari 0,05. Nah, di sini signifikansinya kurang dari 0,05. Itu artinya homogenitas tidak terpenuhi. Nah, kalau tidak terpenuhi, kalau yang strict dengan aturan, ya kita tidak bisa lanjutkan dengan ANOVA. Kita harus beralih ke yang non parametrik. Tapi beberapa ahli mengatakan ANOVA ini cukup robust terhadap penyimpangan asumsi homogenitas asalkan jumlah subjeknya itu setara. Nah, di sini Asmat, Minang, dan Bali ini kan setara ya, 25, 26, 27.
Jadi untuk kasus kali ini kita coba lanjutkan dengan ANOVA saja. Nah, output selanjutnya adalah output utamanya, yaitu output ANOVA. Di sini ada nilai F-nya. Nah, nilai F ini kalau kita ngitung manual, kita bandingkan F hitung ini dengan F tabel. Tapi karena kita pakai software, kita cukup melihat nilai signifikansinya. Di sini signifikansinya kurang dari 0,05, berarti dia signifikan. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan prestasi antara suku Minang, Asmat, dan Bali. Dengan nilai F sekian, P kurang dari 0,01 itu ya. Nah, itu tadi secara umum. Secara umum 3 kelompok itu berbeda. Nah, bagaimana kalau satu persatu dibandingkan satu persatu? Nah, kita lihat di output selanjutnya, output post hoc ini. Nah, di sini dibandingkan satu persatu, Asmat dibandingkan dengan Minang signifikan. Oh, berarti ada perbedaan antara Asmat dan Minang. Mana yang lebih tinggi? Kalau di deskriptif tadi, yang lebih tinggi adalah Minang. Bisa dilihat juga di sini. Asmat dan Bali signifikan. Berarti yang lebih tinggi kalau tadi dilihat di deskriptif, yang tinggi adalah Bali. Mana lagi yang belum ya? Asmat Minang, Asmat Bali, Bali Minang belum ya? Bali Minang signifikan juga. Mana yang lebih tinggi? Tadi yang lebih tinggi adalah Bali. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau mau diperjelas lagi, bisa dilihat di sini means plotnya. Ini Asmat, ini Minang, ini Bali. Dan tiga-tiganya ini signifikan. Jadi antara Bali dengan Minang bedanya signifikan, Minang dengan Asmat juga bedanya signifikan, apalagi Asmat dengan Bali. Nah, jadi dapat disimpulkan ada secara umum ada perbedaan prestasi antara ketiganya ini, tiga suku ini. Nah, kemudian secara sendiri-sendiri Bali itu prestasinya paling tinggi, sementara Asmat paling rendah. Nah, seperti itu tutorial singkat untuk 1W ANOVA. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.